Hai sahabat belajar, berjumpa lagi di Puas Belajar Channel. Kali ini saya akan membahas perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Dengan sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Bersama saya, Sri Wedani, di Puas Belajar Channel. Oke, kita bahas perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Mengapa sudut disebut sudut istimewa? Karena kita dapat mencari nilai trigonometri tanpa menggunakan kalkulator dengan mengingat nilai perbandingan pada tabel berikut. Untuk mencari nilai-nilai dalam tabel ini sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, ini adalah besar nilai perbandingan trigonometri. Sin 0 derajat hasilnya 0, sin 30 derajat hasilnya setengah, sin 45 derajat hasilnya setengah akar 2, sin 60 derajat hasilnya setengah akar 3, sin 90 derajat hasilnya 1. Untuk cos 0 derajat hasilnya 1, cos 30 derajat hasilnya setengah akar 3, cos 45 derajat hasilnya setengah akar 2, cos 60 derajat hasilnya setengah, cos 90 derajat hasilnya 0. Tangan 0 derajat hasilnya 0, tangan 30 derajat hasilnya sepertiga akar 3, tangan 45 derajat hasilnya 1, tangan 60 hasilnya akar 3, dan tangan 90 derajat hasilnya tak terdefinisi. Nah, untuk mengingat nilai perbandingan trigonometri ini, kalian bisa lihat pada tabel sebelah kiri. Nah, kita lihat polanya ya. Untuk sinus memiliki pola setengah akar 0. Ini ya, akar 0 itu hasilnya 0, jika dikalikan dengan setengah hasilnya 0. Untuk sinus 30 derajat, setengah akar 1. Akar 1 itu nilainya 1. 1 dikali setengah hasilnya setengah. Untuk sinus 45 derajat sudah tentu sama ya. Begitupun sinus 60 derajat juga sama, setengah akar 3. Nah, untuk sinus 90 derajat, ini polanya setengah akar 4. Akar 4 itu nilainya 2, dikalikan setengah hasilnya 1. Sebagai pengingat, ini dipertegas kembali setengah akar 0. Ini ya, dari akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Semua dikalikan dengan setengah. Jadi hasilnya adalah ditunjuk oleh pointer. Nah, untuk kosinus, kalian bisa melihat dari hasil sinusnya ya. Jadi kalau kosinus kebalikannya, dari kanan dia 1, ini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Sedangkan untuk tangan ini ada pola akar, dari sini di atas Anda lihat pembilangnya ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, penyebutnya Anda bisa lihat 4, 3, 2, 1, 0. 0 bagi 4 hasilnya 0, jika diakarkan 0 ya. 1/3 ini harus dirasionalkan karena di penyebut itu tidak boleh dalam bentuk akar, jadi dirasionalkan sehingga menghasilkan sepertiga akar 3. Akar 2/2, 2/2 sama dengan 1 jika diakarkan 1. Akar 3 dibagi akar 1, akar 1 nilainya 1, jadi akar 3 bagi 1 hasilnya akar 3. Nah, untuk ini yang terakhir 4 dibagi 0. 4 dibagi 0 itu adalah tak terdefinisi ya. Nah, sehingga tidak ada hasil dari tangan 90 derajat.
Berikut contoh soalnya. Jika BC sama dengan 20 cm dan sudut BAC sama dengan 30 derajat, maka panjang AB dan AC adalah. Bisa dilihat dari sketsa gambar ya. Ini segitiga ABC dengan BC 20 cm, sudut BAC ini 30 derajat ya. Ini adalah samping, ini adalah miring. Yang ditanya adalah berapa panjang AB. Kita gunakan konsep sinus 30 derajat. Konsep sinus itu adalah depan per miring. Jadi depannya adalah BC, ini BC ya, miringnya adalah AB. Nah, jika dan hanya jika AB yang ditanya sama dengan BC per sinus 30 derajat, hasilnya adalah 20 per setengah. Nah, ini lewat dari tabel yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi sinus 30 hasilnya setengah. Jadi hasilnya 20 dibagi setengah itu adalah 20 kali kebalikan dari setengah, 2 per 1. Jadi 20 kali 2, 40 per 1 hasilnya 40 cm. Nah, bagaimana dengan AC? Berapa panjangnya? Nah, kita gunakan konsep tangan. Kita gunakan konsep tangan ya. Tangan itu adalah depan per samping, yaitu BC dibagi AC. Nah, ini jika dan hanya jika AC itu adalah BC per tangan 30 derajat. Sehingga ini BC-nya diketahui 20, tangan 30 diketahui dari tabel, itu adalah 1/3 akar 3. Hasilnya 20 dibagi 1 kali akar 3 adalah akar 3 per 3. Sehingga menghasilkan 20, ini di pembagian ya berubah menjadi 20 dikali kebalikan dari akar 3 per 3, menghasilkan 3 per akar 3. Nah, sehingga 20 kali 3 itu hasilnya 60 per akar 3. Hasil dari 60 per akar 3 ini harus dirasionalkan karena di penyebut itu masih dalam bentuk akar, sehingga harus dikalikan dengan sekawan dari akar 3, yaitu akar 3 per akar 3. Ya, ini hasilnya 60 per akar 3 kali akar 3, itu adalah akar 9. Hasil dari akar 9 itu sama dengan 3. Ini sisanya akar 3. Sehingga menghasilkan 60 bagi 3, hasilnya 20 akar 3. Contoh berikutnya, Ana melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 2 meter. Tentukan tinggi pohon jika tinggi Ana diukur dari tanah adalah 1,6 meter. Bagaimana solusinya? Kita sketsa dulu gambar ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ana tingginya 1,6 meter. Jarak pandang Ana terhadap pohon itu adalah 2 meter. Sudutnya adalah 45 derajat. Sketsanya seperti ini ya. Kita cari dulu panjang atau depan sudut 45 derajat ya. Sebelum kita mencari tinggi pohon, terlebih dahulu kita mencari dulu X. Nah, berapa nilai X? Kita gunakan konsep tangan 45 derajat. Tangan 45 derajat
Rumusnya adalah depan per samping. Depannya X, sampingnya 2. Nah, jika dan hanya jika X itu adalah 2 kali 45 derajat. Tangan 45 itu dilihat dari tabel, hasilnya 1, sehingga X sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi X panjangnya 2 meter. Sehingga kita bisa mencari tinggi pohon jika Ana diukur dari tanah 1,6 meter. Hasilnya seperti ini ya. 2 meter ditambah dengan tinggi Ana. Ini tinggi Ana ya. Hasilnya 3,6 meter. Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Puas Belajar. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Salam cerdas berkarakter.